Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkah rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai dengan saat yang mulia ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan kepada kita sekalian, sehingga telah sama-sama dapat meringankan langkah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu barusan kita melaksanakan ibadah salat fardu maghrib secara berjamaah. InsyaAllah sebentar lagi juga kita akan memasuki salat isya. Namun sebelumnya, baiklah kita sedikit mendengarkan nasihat. Mudah-mudahan dengan nasihat yang sangat singkat pada hari yang pada malam yang mulia ini nantinya bermanfaat bagi kami sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian. Berikutnya selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung-sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para ahli dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan kepada guru-guru kami dan kepada seluruh pengurus Masjid Jamilan Cengkareng Kota Kismawe, izinkanlah kami pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang mulianya ulun tuan menggantikan guru kita bersama, yaitu Al-Ustaz Haji Misran Fuadi SAG MAP, yang seharusnya pada malam yang berbahagia ini beliau yang akan mengisi pengajian tafsir, yang kami sendiri adalah di bawah beliau. Karena ulun tuan asisten beliau, maka ketika beliau malam yang berbahagianya bahan sirap. Barakon Ustaz selaku guru kita yang memberikan tausiah pada malam ini, namun tiba-tiba beliau berhalangan. Barusan disampaikan jam 6:10 bahwa beliau ada berhalangan, sehingga pada malam yang berbahagia ini akan kami isi mudah-mudahan nantinya dengan waktu yang sangat singkat pada malam berbahagia ini pertama sekali bermanfaat bagi kami sendiri dan kepada para jemaah sekalian. Hadirin yang berbahagia, pada saat sekarang ini adalah detik-detik terakhir pada tahun Hijriah 1441 Hijriah, pada malam yang berbahagia ini. Oleh karena demikian secara zahiriah ilmu matematika setiap bertambah tahun maka bertambahlah umur kita. Pasti itu. Yang dulunya umur 62, hari ini 63. Yang umurnya dulu 49, ya hari besoknya 50. Itu secara zahiriah ilmu matematika. Namun secara batiniah bertambahnya umur, bertambahnya tahun, berkurangnya umur. Nya nanti mutamah tahun mukurung umur, nyan yang betul sebetulnya. Nyo kita memandu bayi ulun tuan, duku-duku sekalian, semua kita dengan bertambahnya tahun, ya berkurangnya umur, pasti itu, yang pasti hanakon sinyo mutamah tahun mukurung umur. Oleh karena demikian, karena ini adalah detik-detik terakhir tahun Hijriah 1441 Hijriah, yang besok singo urohame getanya akan tadamang batun baru.
Hijriah, 1442 Hijriah. Walaupun secara kita melihat hari ini perubahan tahun Hijriah lagi gurai-gurai kita yang pegah sang-sang Hanahi pakan Hanahi karena Hanagan Maria menyotun Masehi yang lagi gurai kita yang enggak pegah sang-sang ke meriah ke dia. Namun hana pula yang meriahnya. Yang namun itu semua ada dalam hati pikiran kita masing-masing. Apalagi ini adalah tahun Hijriah, tahun Islam. Nyo kita nyo, semua kita hari ini Hijriah karena tahun Hijriah. Dan kita juga yang masih diberikan kesempatan oleh Allah, mari kita hijrah. Itu intinya. Mari kita hijrah. Apa makna hijrah? Berpindah tempat. Yang hijrah dari Masjid Jami' jauh Masjid Al-Aqsa di kota Lusmawi, dari satu daerah ke daerah lain, itu namanya hijrah. Kalau akhlak budi, dari tidak baik ke baik, dari yang baik ke tidak baik, dan lain sebagainya. Dari yang God ke hana God, dari yang hana God ke God, dari yang merokok hana God tumayang, orang yang God tumayang, dan lain sebagainya. Itu namanya hijrah. Yang merokok buah, orang yang jumon, yang merokok mungkin semayang solat berjamaah kurang, yang hari ini solat berjamaahnya 5 waktu, itu namanya hijrah. Oleh karena demikian, hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik saya yang menyampaikan dan semua kita yang berhadir pada malam berbahagia ini, tidak ada satu orang pun yang berkeinginan mendapat ampunan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Hanam tidak pun mereka yang iron kiban nak boleh mendapat ampunan daripada Allah, semua dapat. Nak merumpak boleh syurga Allah, semua kita ini yang hadir ataupun yang tidak hadir, semua kalau kita bertanya. Namun kenapa juga pertanyaannya hari ini pakan cit urung boh, pakan cit urung boh, yang nak boleh syurga Allah boleh, cuma pakan cit boh. Itulah yang pertanyaan hari ini yang harus kita jawab oleh kita semuanya. Kita semuanya harus menjawab, harus dah jawab pertanyaan. Oleh karena demikian, hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang berbahagia, ini ada 3 cara untuk mengalihkan godaan syaitan. Pernah gurau yang pegah ulun tuan tinggal, karena ulun tuannya pun yang tinggalnya ulun pegah. Lebih cara untuk mengalihkan godaan syaitan. Nyo syaitan tinggal taduaknya ikut syaitan. Padahal dia taduk dalam masjid walaupun kedai segala macam yang fahala, karena apabila kita niat itikaf, yang duduk mentang. Yang bunuh mesti hendak niat itikaf. Yang sekarang karena saya sudah ingatkan, Bapak Ibu, niatkan sengaja saya itikaf karena Allah Ta'ala, sudah dapat pahala. Duduk saja dapat pahala, pulau mendengar ceramah, pengajian dan lain sebagainya, dapat pahala. Tinggal taduk syaitannya cukup dengar godaan, ikutlah syaitan pun dengar ceramah. Tuku fakrul dengan ceramah, yang ceramah merokan gurai cukup raya-raya yang singgah halam untuk Abu Jamaluddin, untuk sebuah halam ceramah halam dia kurang ceramah pun yang syaitan yang ke syaitan. Kemudian singgah halam di syaitan digusuk mata tiura teput singgah betul lah untuk kira-kira betul lah yang syaitan kan poposa atau porua poleh subuh betul. Padahal nak ceramah rencana itu perbuatan syaitan. Jadi untuk mengalihkan godaan syaitan itu ada 3 hal. Nyo yang boleh. Nah lebo. Kita nyo mantan tak kena jauh masjid, nyan godaan syaitan luar biasa. Tak kena jauh pengajian, godaan syaitan luar biasa. Semua kegiatan kebaikan yang kita lakukan itu semua ada godaan syaitan. Yakinlah itu. Yakinlah. Semua kebaikan yang mau kita lakukan itu ada godaan syaitan di dalamnya. Jika naik bisi syaitan, alah apa ya, hajak kero dia temayang tengok nak dom, dah kena sedekah, sedekah tengok je sih, Jumat tengok je, madu semua ada. Oleh karena demikian, untuk mengalih perhatian syaitan itu ada 3 hal. Yang pertama sekali adalah
harus mengetahui tipu dayanya. Nya udah tipu. Yang pertama, kita harus mengetahui mana tipu daya syaitan itu. Dah tipu daya syaitan. Contoh, itayo dah kena pubuh sesuatu dari baro kata niat. Baro kata niat. Nyo singo. Na urung buka puasa di masjid jami. Na rencana dah kena belum masjid mungkin. Ya borong-borong beli mau nu. Ge biasa katanya, kebiasaan. Ia tem sabuh ciri. Nyana girian syaitan pui biting ji. Alah. Minggu ke mentang. Ya, ke syaitan minggu ke mentang. Minggu ke mungkin neudet mentang minggu ke. Nya tinggal aju, berarti nyo berdepu godaan syaitan. Nya mentang inti ji. Hang kemah, belau aju, selesai masalah. Nah, itu pertama. Berarti kita mengetahui mana tipu dia. Asal karena berbisik dalam pikiran kita yang tidak baik, itu godaan syaitan. Nyan cara, nyan kunci. Menanci yang lain ji, tak kena semayang berjamaah. Kalau ada mana-mana so baca segala macam, nyan ni godaan syaitan. Anak buku masih ada benda. Ingat aju, nyo ti syaitan. Udah benda aja aju berapa jamaah. Ingat, kuncinya kalau kita sudah ada niat berbuat kebaikan, kemudian nak berbisik si ada dan lain sebagainya, nak putus ke mentang minggu ke, itu semua godaan syaitan. Alihkan terus perhatiannya. Itu satu. Itu kuncinya. Kalau kita ingin sukses, yang pertama. Yang kedua mengabaikan semua dakwahnya, jangan disimpan dalam hati. Ya, negala. Syaitan dakwah dia. Dakwah syaitan kalau kayak dakwah luar biasa. Punya godaan syaitan. Tungku raya baca syaitannya. Punya lagi-lagi ulun tuan mungkin ini syaitan. Kan? Tapi punya lagi kurang-kurang tanya abu perlu gading. Ya kan? Kemudian abu tumin. Nyan menyo syaitan anu iya punya goda. Mami tingkat kita yang kan cucuk syaitan kajun. Cucuk baikun. Itu ada tingkatannya. Syaitan aja kalau nanti menyonya kena pernah sejarah dulu zaman Rasulullah pernah sejarah. Syaitan tira urang tinggal semayang lah masjid. Tira urang tinggal semayang. Tira urang dia tidur di dalam masjid. Dua orang. Tira urang tinggal semayang. Tira urang yang lucu syaitannya ia ikut urang daripada urang semayang. Apa sebabnya? Ya, negara. Lebih ia kepada orang yang tengun daripada orang dengan menghadap Allah. Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal semayang. Syaitannya yang ia ikut orang kan kurang yang tinggal semayang. Pakon pertanyaannya kenapa? Karena orang yang semayangnya orang anak ilmu. Tingkat diliwen mentai ke tiga, ikutnya pun semayang. Tak main bola mentang. Mungkin kaki main bola. Pun kata semayang hai. Nah cara apa? Cukup acara. Mungkin kaki. Kenapa kan orang yang sedang melaksanakan ibadah salat ini orang yang tanpa ilmu, anak ilmu. Syaitannya yang cukup ya kepada orang yang Kenapa? Orang yang tidur itu adalah orang-orang ulama. Cukup ya ulama. Kenapa? Karena ia punya ulama, punya jaga kau nyanyi ilmu. Payah ilmu. Kenapa? Karena ilmunya. Ya negala. Itulah beda orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Yang kejut beda. Kepada Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Beda. Urang ilmunya dengan urang anak ilmunya jauh perbedaannya, perbedaan. Punya urang ilmu angkat berapa derajat dengan Allah. Ada yang pada derajat wallahu alam. Allah yang menjanjikan. Urang daripada urang anak ilmu. Rayu tak? Orang berilmu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadirin yang berbahagia, cara untuk mengalihkan godaan syaitan yang ketiga, selalu menyebut nama Allah, artinya berzikir. Yang lagi itu nak kesempatan
Coba kita berzikir, selalu berzikir, subhanallah, terserahlah zikir. Zikir kita yohana zikir, lu dah tak zikir. Tinggal saja berzikir, mudah. Kalau kita ingin mendapatkan pahala daripada Allah, cukup mudah. Yang baik pada tempat-tempat yang kotor, cukup mudah sebetulnya. Tinggal saja mentang dari rumah penuh kan berzikir bisa. Subhanallah, ataupun bisa membaca ayat-ayat Allah. Yang baik kerana ilmu cukup kalau berzikir, cukup taat kepada Allah, dengar kena ya WC ini subhanallah nyan baik. Anjur. Hanagot. Pergunakanlah di mana tempatnya. Berzikir. Kalau kita sering berzikir, nyan syaitan ni jiu hodai. Yakinlah syaitan jiu hodai. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, adab dalam Islam tak kena mentang berzikir, tak kena baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Minimal baca ayat Allah mendoa krek kanju tu. Baca ayat Allah. Kenapa? Nyan tengen kedayanya dijaga oleh Allah. Kita tidur itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ketika kita bangun juga alhamdulillah, yang kita yang dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi malam kita akan mati, kita yang tengoknya sama urung mati. Hana beda, yang na beda urung berdalam. Yang na. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah ketika kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Amatana kalau mati mana ji? Dia mati kerana pudih belum ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Yang tadi malam Allah telah mematikan kami dan menghidupkan kembali. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tak berapa Allah. Yang kerja ulun tua itu kalau buka keron mentang, termasuk ulun tua tiga kadang-kadang tua dia bacanya. Padahal kagak berbedah oleh Allah tu bacalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nyo hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Semua kita ingin mendapatkan pahala lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini adalah memasuki tahun baru. Tahun baru ingatlah. Mungkin tahun yang kau likut nak pernah tinggal sembahyang. Mungkin tahun yang kau likut pernah kadang-kadang terlambat solat. Kon hana sembahyang, terlambat. Cobalah tahun ini kita robah. Bagaimana caranya? Semua ada di dalam batin kita ini ada. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang keadaan hari ini. Apapun yang terjadi hari ini semua mendapatkan hikmah. Kita mengambil hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang hari ini terjadi, itu kita mengambil hikmah. Yang baik merepet-repet punya kerja oleh Allah, tidak sayang, tidak. Namun semua yang Allah berikan itu kita mengambil hikmahnya. Kalau kita mengambil hikmah, maka kita akan hidup tenang. Tapi menyohana tak ambil hikmah, apa yang terjadi hari ini nyaudik mana tenang, stres. Tapi coba hari ini ambil hikmahnya saja. Jangan pikirkan panena yang baik berkabeh. Panena penyakitnya ada. Tapi semua yang diberikan Allah ambil hikmahnya saja. Selesai. Sebab gaduh dia fikir-fikir penyakitnya masjid kena jemaah, hangki dah jemaahnya. Nyo kaya tu, nyo kada dingolong kamu tamah. Ya, kamu tamah lo hang kemalong, kakak kamu nak. Bagi anda jangan masjid, hang kemah semaya jemaah. Kalasan kenyan. Coba jangan buat itu. Biasa menang. Artinya apa yang sudah disampaikan, jaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya, itu saja sudah selesai. Sebab menyohan ibadah kepada Allah yang tahu Allah Subhanahu wa taala bagaimana niat dalam hati kita ini. Kemudian hadirin yang berbahagia, dalam keadaan hari ini karena saya adalah tugas hari-hari mendidik anak-anak kecil, bukan anak besar. Anak-anak kecil, umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Nyan kali pelutun, nyan but ulun tuan. Puno oleh banemi yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian. Yang hari ini, kalau kita bertanya kepada seluruh masyarakat yang punya anaknya masih sekolah SD, SMP, SMA,
Dia dah tanya segala jak sekolah tatap muka dengan daring islahi online. Rap 100% jawabannya bagus tatap muka. Nya bukan? Nya. Di ulun tuan ti roro tepot urung telefon. Pak kepala kira-kira hanya pajan tajak sekolah. Oh anjut dah. Pakan anjut jak sekolah. Memang kalau anjut ulun tuan pegah. Nyo ilung tuan hang kemah barokan han HP belah HP barokan ni han HP ka belah HP lihat dah belah HP di HP nya udah unan udah moyo hana taiti hana online kalau online. Kemudian PR anak-anak yang dulunya matematika urung si hang kemale dok kadang-kadang mesti plo dah male plo nak oleh ka pokoknya disibukkan dengan PR anak-anak yang hari ini luar biasa. Tapi ambil hikmahnya. Ambil hikmah. Pakal tuan pegah ambil hikmah. Ladom diurung si perane antang putranya hantam ku pakope. Nyo dengan nauronyo bina perane umit mulai di matematika bahasa Indonesia mandu pelajaran apalagi pelajaran agama. Ada dalam HP orang tua hari ini. Ambil hikmahnya. Satu lagi hikmah yang sangat luar biasa. Kita yo dah fikir di guru yang mengajar itu yang anak tu dua menteri rumah igau di guru lehap lu draw pakai keban yang barukan 3 cuti dia guru tak ke dia buat pengadilan cok yang guru yang uranyo coba ambil hikmahnya yang belum tuan kena pegang hikmah ambil hikmah nyoba ni cok kerja hikmah coba ambil bayangkan hari ini waktu hijau PL wali murid hijau PL guru itu hang kemah ro pajar ro sekolah yang pajar sekolah ro hang kemah nyan baru leh beli pakai ban guru tontong didik anak ambil hikmahnya berarti mulia ilmu bayangkan. Oleh karena demikian saya ingin menyampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini kalau kita punya anak kecil karena ada satu penelitian bahwasanya proses ingatan manusia itu yang sangat lengket luar biasa dominan adalah di mata. Ini anak-anak semua. Menyena anak min, proses ingatan yang paling kuat yang lengket mulai dari dia bayi sampai dewasa adalah di mata. 75% bak mata. Yang kejut cara mendidik anak-anak ketika dia memberikan satu pelajaran yang baru, itu anak-anak harus dekat dengan gurunya. Kenapa? Supaya dilihat siapa yang memberikan. Nyolaganya wahai kakun sa. Kiban ke sa. Nyolagay usah sa. Nyan lengket mulai hurufon sampai tuhai hantu. Itu cara mendidik. Dia melihat. Makanya beda tatap muka hari ini dengan online. Jauh beda. Online si bulun tatap muka si uro, kalau belum ada bandingannya. Menurut ulun tuan, menurut penelitian ulun tuan, kalian. Dan saya sudah bertanya kepada guru-guru hari ini. Saya bertanya kepada guru, kira-kira online si bulun tatap muka si uro, dah lebih ya. Yang si bulun online, si uro tatap muka belum sebanding. Belum. Kenapa? Anak-anak karena 75% daya ingatannya ada pada mata. Melihat. Bagaimana si guru menulis 2 tambah 2 4? Bagaimana cara menulis guru? Makna kul huwallahu ahad. Bagaimana guru ketika menegur si anak? Nak, lihat kemari. Ini begini caranya. Itu dia lengket. 75% daya ingatan manusia ada pada mata. Yang kejut gepegah oleh Rasulullah. Apabila ada anak-anak sudah beranjak 2 tahun, jangan tidur bersama orang tuanya. Kenapa? Apabila dia melihat perbuatan orang tuanya, lengket di kepalanya. Yang kejut Rasulullah apa? Giu sapi, nanemi 2 tahun, sapi dia. Bahasa celah. Hanjut le saja. Cok kamal lain boleh ke dia?
Kenapa? Memang demikian aturannya. Takut khawatir dia melihat keadaan orang tuanya, dia lengket. Mulai dari 2 tahun itu sampai dia dewasa. 75% ada pada mata. Yang ini secara psikologi pendidikan. Itu yang benar. Kemudian yang kedua, pada telinga. Itu macam tu. Nyan bak punyung hanala cuma 11%. Nyan tu gurai-gurai kita yang ceramah, nyan 11% tak menyo punyung, tak dua tak dengar ngalikut. Kena nyo mesti ceramah. Ceramah teo tip mengrip dia mengrip. Nyo orang nyo hang kena kuna ustaz. Padahal dah muta dengan ustaz 75% mata. Hana tak dua batameh nyan ngan punggung dah dengar. Jeut 11%. Nya mesti draw ni balik ke Bandung kedai. Balik ke kedai ini dengar mentang, dengar dengan punyung. Itu ada 13%. 11% lengket. 11%. Hanalo 11% kan. Beda dengan tunggu-tunggu nekalan ulun tuan royo. Balum pegah meno gaya segala macam. Nya 75% lengket. Tapi menyang balik ke kedai nya 11%. Hai dia merupa karena kita mendengar, tapi daya ingatan dengan kuping tanpa melihat hanya 13%. Nah masalah merupa cik itu dengan kuping. Kemudian menurut penelitian lagi, tangan jaro ini 6%. Itu loh. Yang tidak tahu tidak apa kan? Yang 6% dekat dengan, yang nali 6% dekat. Ini dia cepat meraba 6%. Menyomata 75%. Berarti tangan 6% tinggalnya. Itu menurut penelitian. Yang kerja minta rabat tanya gatha 6% dekat. Nanti aja 6% dekat. Mesti dalam teput darah bau rung kana mesti ada tameh darah bau teput 6%. Kemudian yang berikutnya hidung dan lidah. Hidung, lidah itu dia 3%. Yang 2% dekat. Yang ni kacing nyampu be-nya be wangi yang ke 2% kan. Sehingga kedua lidah rasa dapat jo makanan cukup banget. Mangatnya ke lidah lah guys. Lihatnya ke sama mandu. Ada bobi dapat jo, bobi pisang dapat jo, mi mangan, mi udang, mi nyo, mi je. Kan endo tak guys. 2%. Lebih banyak nana. Nyo orangnya ya dapat jo mi udang kamu. I tidak tu bobi. Otak tak kenal sama cik. Yang ke 2% tengahnya ke wate buat belidah tekan. Yang nak bedah. Gaya tekan. Truk lang perut kadang lebih gad bobi. Banyak tekan. Bobi luar biasa. Kalau namanya ibnu. Benalah kira-kira. Nak pegang kan? Pisang dan lain sebagainya. Kan banget buat lidah. Lidah ini cuma 3%. Nampak tekan ini tengok nyomi, biang, mi, udang kan segala macam ni 3%. Ni anak lepuk. Truk lang perut sama mandu. Malah dia main pertama mandu lah tu. Lepas jauh mi nak anak pu. Bala bu mudah anak pu. Bu tambah depan, mi tambah depan. Padanya mi dengan bu ke tepai tu. Pena beda. Tepai mandu. Mi pergi naik damang, bu pergi naik damang, ia pergi naik damang, jagung pergi naik damang. Mandu kena. Kadang kakai mata orangnya. Lepas jauh lah mi tu. Padahal bu tengok lepas jauh. Lepas jauh mi anak bu. Bu bunuh ide. Mi kena padanya sama hati. Bu inan mi inan. Ya kan? Baik hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini mumpung punya waktu sekitar 10 menit lagi. Nanti 10 menit itu. Yang ulun tuan kena pegah bagi daya Bandung, baik ulun tuan bah malam yang berbahagianya, baik duku-duku sekalian semuanya, ini sudah bertambah tahun Hijriah. Yang ni dengar kamu tengok mungkin Pak Jamil lempat ulun tuan waktu MC hari Jumaat. Dari tahun 1441 Hijriah yang hari ini kita 1442 Hijriah, bertambahnya tahun. Saya mengulang kembali, dengan bertambahnya tahun maka berkuranglah umur. Itu ingat. Kunci ji mutamaton mukurung umur. Mutamaton mukurung umur. Namun Allah Subhanahu wa taala rahasia yang paling besar adalah umur. Cukup rahasia Allah. Bahkan sebuah hikmah yang paling luar biasa ulun tuan pegah kepada kita yang Bandung.
hikmah Allah merahasiakan umur, karena Allah sudah menjanjikan la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, kata Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, kata Allah. Apabila ajal telah tiba, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Hana gepu takhe, hana gepu awai mesti detik pun. Hana. Nyan janji Allah. Pada kala nuru pakon tinggal main motor kalang pari. Nyan ka meninggal buno. Tinggal ke main motor ka meninggal. Pakai pelung lang pari sedangkan tepat jalan. Memang ka meninggal. Dapakah ada alasan? Dengun. Dapakah alasan? Macam-macam. Itu kan sebagai alasan. Yang namun itu sudah ajal. Kata ajal tinggal ke main motor kan letak orang yo. Banyak sekali contohnya. Tinggal ke main Honda, mumpuk bintik. Baca rubah innalillah. Dan bakar rubah meninggal. Anak saya rubah padaikan tinggal ke main Honda kan meninggal. Namun hikmah bahkan Allah rahasiakannya. Nah hikmah Allah memberitahukan kepada manusia hari ini. Yang pertama memang kena coba iman. Ini coba iman oleh Allah. Tapi yang kedua hikmah yang sangat luar biasa. Seandainya kita tak tepu mati, nyo tak boleh hikmah yang paling luar biasa. Seandainya kita ada orang ketepu ada mati, nyo ke mati tanggal sekian, uro sekian, jam sekian. Nyan golam rohnya tika mati tu. Sebab kan stres, doh kan? Stres. Seandainya kita nyo jam sekian, uro sekian, nyo kah mati. Golam rohnya tika mati tu. Kan stres. Golong behnyo, rumah golong gaduh, anak golong kuliah, anak golong ku kahwin musabah. Nalam yang kun bagok pujak terora tepot, ira ku golong kahwin anak, pakan ku mati. Gak ada fikir-fikirnya dik mati tu. Yang nak kena pegah nyo hikmah. Maka ji Allah hendak belai nyo udip tidak urung mati jam sekian uro sekian hendak itu nyan hikmah lah untuk Tuhan pegah. Kemudian salah satunya lagi supaya ujian iman guji lah Allah hendak pegah pajan mati yang getem semayang, getem puasa, getem jabut dan lain sebagainya. Menyokak pegah bom musuh kita nyo mati kita lusa ikut lima nemin ayah nyo ber karabe lampang ha etika te kapaju mudah-mudah orang tu bayar ka mati ko ya kamana nak ke puan lam ber ayah nyo hana peng kepu peng we dalam pula nya ada budak-budak masjid jami abeh ku Jamaluddin apa je awai tak beh ku Jamal nya dak ke menyo jina panena trip dah lah ko zikir kanyan kamana nak mana ceramah trip dah lah ko tapi menyo kan ada puan mati dalam orang tu puji bagada ile zikirnyo namun dia kamu pejium nya berkata macam ceramah dia melimang jam tu mana bela tak kena nangkut ane min hana wang jajan aku fikir wang jajan memang tengok mati. Tapi itu semua ujian yang diuji oleh Allah. Menyonya lulus lagi ane min ujian di balik ulah ni pada tabi ujian apabila ajur dijauh dengan kesabaran jawabannya sendiri itu dia naik kelas. Memang mandu menjontek mana tak panggil dia sembahyang dia mandu menjontok dah menyentuh iruku agak ayo ruku orang lain sujud kita juga sujud ilmu tidak ada hana ilmu teman kibannya menyuruh sembahyang hana ilmu urang kepubu ibadah hana ilmu me dah pegah gitulah oleh Allah hanya dah tulah hanya dah pegah nyan hang terima urusan terima bukan urusan manusia urusan Allah kadang jing terima namun ibadahnya kurang sempurna nyan mata kena pegah ibadah kau nya hana sempurna ya pandai sempurna gukun ayat semayang hanaru Bismillahirrahmanirrahim lagi ane min kana Bismillahirrahmanirrahim nu ane min aja Alhamdulillahirabbil alamin au rahma au kan au rahmanir itu anak-anak anak opo ane min salah ada pegah lagi tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tak perlu dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tengok dah ulang lam tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ke mana hana dong dah keun malah tena giliran pengajian kana mak dia aci dengku kun ilmu malam tengah mentang ada terung malam ku aci dengku malam lusa mentang libut giliran dengku imum yang kelom kenal ada pengajian ya ada pengajian halqa 60 orang aci dengku kun ana pa
Kenal ladung dengan apa melanya. Aku ke dalam tengok, tunggunya kaji dah nilai. Ya kami hotel. Pokok jina saja caranya. Nyan buka inti ada bunuhnya. Inti godaan syaitan. Nyan alihkan terus. Itu syaitan. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini nyo bantiram. Bantiram. Ni ingat ajunya ku fakropo yang dipegah, nya ada bantiram dia. Yang benar itu datangnya daripada Allah. Ya, kemudian yang salah nya dulu tuan sendiri. Kemudian saya ingatkan kembali kepada para jemaah sekalian bahwasanya untuk besok pagi apa yang sudah disampaikan oleh Tengku Jamil barusan, bahwasanya di depan masjid kita ini ada tausiah menyambut 1 Muharram 1442 Hijriah yang insyaallah akan disampaikan oleh Tengku Ridwan Yasin, ya. Insyaallah akan disampaikan oleh Tengku Ridwan Yasin dari Luk Sukun. Kalau memang ada kesempatan, ada waktu, mari semua kita hadiri. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan besok pagi bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian juga apa yang saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini, apabila benar itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang berkekurangan dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.